Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita akan membahas terkait pengolahan data spasial ya, yang mana pada sebelumnya kita sudah belajar terkait pengolahan layers data, yang merupakan prinsip dasar yang perlu dipahami dalam pengolahan data geografis atau sebelum pengolahan data geografis ya. Nah, untuk bahan praktiknya sendiri di sini sudah disiapkan linknya. Silakan teman-teman download. Nah, nanti kita lebih fokuskan dan kita akan bahas di bagian evaluasi ya, sesuai daripada latihan praktik yang akan teman-teman lakukan di sini ya. Nah, untuk langkahnya sendiri nanti panduannya ada di bagian panduan praktik, langkah-langkahnya, dan penjelasan materinya ada di bagian uraian materi. Oke. Sedikit saya akan menguraikan ya, daripada materi yang akan kita pelajari. Bahwasanya pengolahan data spasial ini perlu dilakukan agar datanya sesuai dengan apa yang akan diinformasikan ya. Spesifikasi kerjanya sendiri tergantung daripada informasi yang akan disampaikan. Namun di sini secara umum dalam pembuatan peta-peta dasar atau peta umum maupun peta tematik dalam pengolahan data spasial ini perlu dilakukan yang pertama yaitu query. Query ini suatu penelusuran ya, ataupun pencarian suatu objek daripada data ya, agar lebih mudah dalam mencari objek daripada data yang akan digunakan. Oke. Selanjutnya, query ini merupakan suatu hanya proses pencarian atau penelusuran daripada objek dari suatu data tersebut. Maka kita perlu setelahnya export datanya. Export ini merupakan menyimpan file data berdasarkan kebutuhan daripada data hasil analisis ya. Nanti kita sesuaikan format filenya. Nah, untuk analisisnya sendiri di sini kita gunakan analisis dasar daripada geoprocessing yang akan kita gunakan di slope, yang merupakan proses analisis fitur dari data masukan yang didasarkan pada nilai field. Nanti kita pahami nilai field daripada data non spasialnya ya. Nah, kemudian clip, kita akan memotongnya. Clip ini proses pemotongan daripada areal pada fitur datanya. Dan intersect merupakan proses analisis dalam menentukan areal yang overlapping antara fitur data masukan ya. Jadi kita langsung praktikkan ini ya. Kita untuk latihan praktiknya ke evaluasi ya. Untuk langkahnya sendiri kita langsung jelaskan di sini ya. Kita langsung jelaskan di sini ya. Sekaligus kita latihan praktiknya. Oke, baik, yang pertama kita jalankan arch mapnya ya. Oke, open. Tunggu prosesnya berjalan ya. Selanjutnya, ketika arch map sudah terbuka, sekarang siapkan datanya. Untuk datanya sendiri sudah disertakan di linknya di bahan praktik ya. Jadi kita perlu ke atas lagi nih. Nah, silakan di download di sini ya. Ini linknya. Teman-teman bisa open linknya tab atau langsung klik aja. Kemudian akan diarahkan ke Google Drive di sini ya. Nah, untuk downloadnya klik ini download. Nah, tetap download. Oke.
Oke, ini arahkan tempat downloadnya di mana ya. Biarkan di kompres berarti nanti ya download. Kalau ini untuk download, kebetulan saya menggunakan IDM ya teman-teman. Adapun nanti untuk proses download menggunakan browsernya, silahkan lihat di sini, kemudian di download. Kalau udah selesai, buka open in folder ya, agar kita nggak usah nyari datanya. Oke, tunggu ya, proses download berjalan. Oke, sambil menunggu ini ya. Oke, ini proses downloadnya udah selesai ya, dan datanya nanti akan berupa RAR ya. Silakan teman-teman di ekstrak, ini kan masih di download ya, di ekstrak, tempatkan di desktop agar lebih mudah dalam pengelolaannya. Klik kanan, ekstrak file, kemudian pilih desktop, new folder, kemudian oke. Ya. Oke, sip. Dan untuk RGS-nya sendiri udah siap dan terbuka ya. Nah, di sini datanya ya. Ada data administrasi, data jalan, data pemerintahan, data sungai yang akan kita gunakan datanya. Selanjutnya kita ke instruksi berikutnya ya. Masih di persiapan ya. Instruksi selanjutnya yang kedua yaitu input data berikut. Jadi data administrasi, jalan, pemerintahan, dan sungai tadi silakan diinput semua ya. Nah, ketika seperti ini teman-teman jangan lupa koneksikan foldernya terlebih dahulu ya, karena ini belum ada yang terkoneksi ya di bagian folder koneksi ini. Dengan drive penyimpanan datanya. Oke. Katalog, connecting folder ya. Kemudian dispesi, desktop. Nah, ini di bahan praktik ya. Selanjutnya input datanya. Input semua data yang sudah disiapkan di bahan praktik ini. Oke. Oke, tunggu ya. Nah, ini datanya udah terinput. Selanjutnya nonaktifkan layers data jalan, pemerintahan, dan sungai. Ini nonaktifkan ya. Oke, sip. Oke, kita lihat berikutnya. Setelah kita nonaktifkan, kita lihat berikutnya yaitu ke kerjaan ya, atau kerjaan praktiknya, praktik kerjanya, yaitu yang pertama query data. Instruksinya di sini query data administrasi desa, berarti layers administrasi desa ya, underscore AR underscore 25K dengan fieldnya VADM KK dan wilayah Bogor. Untuk langkahnya teman-teman bisa sambil dibaca di bagian query ya, atau bisa sambil menyimak video ini ya. Oke ya, lanjut. Nah, ini untuk langkahnya yang pertama, klik kanan pada layers yang akan kita query datanya atau kita akan telusuri, kemudian buka properties. Nah, di sini di menu bar ini ada beberapa bagian. Silakan teman-teman pilih definition query, kemudian pilih query builder. Nah, disinilah fieldnya daripada field data non spasialnya atau data atributnya. Tadi perintahnya diminta untuk fieldnya
dipilih itu WADMKK. Oke, kita cari WADMKK. Nah ini, silahkan masukkan di form ini ya, form perintah ini, form action ini. Nah, untuk memasukkannya klik 2 kali ya, atau double klik. Nah, kan seperti ini. Kemudian disama dengan setelahnya, untuk mengetahui isi daripada field tabel ini, WADMKK ini, kita pilih get unique values. Nah, di sini untuk wilayahnya kita pilih wilayah Bogor ya. Nah, ini juga kita tambahkan lagi ke actionnya, yaitu klik 2 kali. Oke ya. Sampai sini sudah, kemudian oke, di apply dan oke. Akan terpilih atau tertelusuri objek daripada data wilayah Kabupaten Bogornya saja ya. Oke. Selanjutnya yaitu export data hasil query, beri nama file hasil ekspornya yaitu Kabupaten Bogor. Nah, berarti data hasil query-nya kan masih di layers yang ini kan teman-teman ya. Kita export. Untuk cara exportnya ya, yang pertama klik kanan, kemudian ke data, export data. Oke. Nah, output fitur kelasnya ini yang penting teman-teman. Teman-teman arahkan ke folder bahan praktik. Jadi satukan satu folder ya, agar teman-teman nanti gampang untuk mencarinya lagi ya. Karena praktiknya kita ini akan berkelanjutan. Oke ya. Kita arahkan ke folder bahan praktik, yaitu pilih folder connection, kemudian yang sudah kita koneksikan, nah kita simpan di sini. Kita kasih nama Kabupaten Bogor. Save as tipenya, pilih save file ya teman-teman ya. Nah, kemudian save. Oke lagi. Nah, do you want to add export data to the map as layer? Apakah mau menambahkan hasil export datanya ke layers ini? Yes ya. Nah, ini data yang sudah kita export ya teman-teman ya. Di yang berisi hanya objek Kabupaten Bogor aja. Sedangkan ini data dasarnya yang kita query tadi. Kalau kita push rumus query-nya, ini akan kembali ke semula. Nah, ya, oke ya. Paham sampai sini. Nah, selanjutnya hapus layers data administrasi ya R ya, sehingga tersisa layers jalan, pemerintahan, sungai, dan Kabupaten Bogor. Nah, data yang ini kita hapus. Klik kanan, remove. Tersisa ini ya. Selanjutnya query data Kabupaten Bogor yang keempat nih ya teman-teman. Kan yang ketiga udah, untuk hapus layar aja. Nah, selanjutnya yang keempat. Sekarang kita query data Kabupaten Bogornya dengan fieldnya WADMKC. Nah, field ini berisi data wilayah objek kecamatan teman-teman. Jadi untuk objek kecamatannya ini per wilayahnya nanti akan dibagikan atau akan ditentukan per kelompoknya. Di sini saya contohkan Kecamatan Ramaga. Jadi yang akan dipetakan adalah peta kecamatan teman-teman ya. Oke. Selanjutnya ya, kita query data daripada data Kabupaten Bogor ini, properties, kemudian definition query, kemudian kita cari lagi ya WADMKC yang diminta untuk fieldnya. Nah, ini WADMKC, klik 2 kali sama dengan get unique values. Nah, ini tergantung daripada nanti per kelompoknya ya. Untuk saat ini saya contohkan di Kecamatan Dramaga. Oke, klik 2 kali. Oke, apply dan oke. Nah, inilah wilayah Kecamatan Dramaga. Nah,
selanjutnya kita perlu ekspor kembali, ekspor data hasil query, beri nama file sesuai dengan wilayahnya, wilayah kecamatan yang di query tadi ya. Karena ini kecamatan Remaga, jadi kita ekspornya kasih nama filenya yaitu kecamatan Remaga. Untuk cara ekspornya, klik kanan, data, ekspor data, dan jangan lupa output fitur kelasnya arahkan ke penyimpanan bahan praktik ya, yang sudah disiapkan. Jadi nanti datanya itu kumpul semua di sini ya. Kasih nama berdasarkan kecamatannya. Remaga. Oke, lanjutnya save. Oke, save. Nah, di sini akan ternambah satu data lagi yaitu kecamatan Remaga. Sedangkan Kabupaten Bogor ini tinggal kita hapus lagi rumus query-nya. Kemudian akan kembali lagi seperti semula ya. Nah, di sini hapus layar Kabupaten Bogor dan input datanya kembali. Nah, kalaupun teman-teman gak mau ngapus lagi, hapus aja ya bagian rumusnya ini ya, daripada Kabupaten Bogor, layar Kabupaten Bogor ya. Buka lagi, klik kanan, pilih ya, dan properties. Nah, rumus ini kita hapus, kemudian oke. Nah, akan sampai sini ya. Nah, jadi wilayah kecamatan Remaga itu berada di sini ya teman-temannya. Oke, itu untuk proses query ya teman-temannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke video berikutnya. Untuk saat ini kita akhiri dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.